Prof Mahfud ditanya, IPK-nya berapa? Prof Mahfud menyatakan IPK-nya 3,8, Mas Aiman. Nah, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Saya tidak perlu mengulangi lagi apa yang disampaikan tadi oleh Bung Andi Azwan. Saya persilakan, Gus Nur. Iya, saya itu lihat acara Rakyat Bersuara ini dari dalam penjara, rutin. Oh, luar biasa. Terima kasih. Rutan Surakarta itu saya tonton acara ini. Dari setahun yang lalu kurang lebih berarti? Iya, tepuk tangan untuk Rakyat Bersuara. Terima kasih Gus Nur. Dan saya simpulkan debat soal ijazah ini dua kubu ini, yang satu bahasanya data, forensik gitu ya. Kalau dari sisi yang satu beliau-beliau ini penjara, borgol, gitu kan, awas, sudah pidana, awas, itu bahasanya ya. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Dan saya haram hukumnya membenci orang. Agama saya melarang. Saya nggak pernah benci Jokowi, dia orang Solo, saya orang Madura. Nggak kenal, saya nggak dirugikan Jokowi, Jokowi nggak merugikan saya secara personal. Yang saya benci adalah kebijakannya, rezimnya, sistemnya, bukan orangnya. Ya, demi Allah saya nggak bisa benci orang. Seandainya nih umpama ini berandai-andai nih, sebagaimana Buya Hamka dulu, Buya Hamka dipenjara oleh Pak Karno, begitu Pak Karno meninggal, Buya Hamka mensolati jenazahnya. Ya seandainya innalillah barangkali kapan-kapan Pak Jokowi wafat dan saya disuruh mensolati jenazahnya dengan senang hati. Walaupun beliau telah memenjarakan saya ya secara instrumen hukumnya gitu. Jadi itu yang pertama Pak Andi, dan yang kedua saya mengkritik Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ulama. Ini harusnya ijazah palsu ini, karena beliau nyerempet ke sana, saya luruskan. Di dalam pemahaman kami, ulama, kiai tidak boleh jadi penguasa, tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi wapres. Bahkan ADART-NU-nya nggak boleh melarang seorang Surya ya, pengurus NU nggak boleh jadi pejabat. Bahkan banyak sekali keterangan yang saya yakini bahwa umaro atau presiden yang harus datang ke ulama minta nasihat. Bukan ulama yang merapat ke presiden minta jabatan, minta proyek. Makanya saya kritik itu, Mbah Ma'ruf Amin itu, saya kritik. Nah di NU itu kulturnya salah bener melu kiai. Jadi di NU itu begitu memang, kalau saya kritik kiai pasti banyak yang marah, teman-teman Ansor itu, teman-teman Ansor dan Banser itu. Makanya Pak Andi, kemudian Gus Yakut sebagai Menteri Agama waktu itu melaporkan saya pencemaran nama baik Ansor dan Banser, dan langsung dijemput 1:30 malam di rumah saya. Dijemput Mas, kayak teroris itu, dikepung rumah saya ini dengan Bareskrim atas laporan dari Menak Gus Yakut waktu itu. Tahun berapa ini? Masih ingat? Nggak ingat, tapi ya berapa ya, 6 tahun yang lalu. Oke, sebelum kasus ijazah ini? Iya, sebelum kasus ijazah. Oke, 2019 itu. 2019. Ya, jadi Pak Andi benar itu. Saya dilaporkan oleh Menteri Agama dan saya dijemput oleh Bareskrim ke rumah 12:30. Di rumah saya diserbu tuh, masuk semua. Laptop, kamera, alat-alat podcast disita semua. Langsung dibawa ke Jakarta lewat darat. Jam 11 sampai di Jakarta. Jam 3 di BAP. Jam 12 malam masuk ke tahanan. Nah ini yang perlu saya sampaikan ke Pak Andi. Gus Yakut sebagai prinsipal yang melaporkan saya diundang berkali-kali sama jaksa, sama hakim, tidak pernah datang ke pengadilan. Tepuk tangan untuk Gus Yakut. Gus Yakut ngelaporkan saya, katanya dicemarkan nama baiknya, tapi tidak pernah datang ke sidang. Jaksanya ketemu saya, Gus sudah saya undang secara patut ke kantornya, ke rumahnya dengan undangan resmi. Nggak pernah datang. Bahkan hakimnya itu waktu sidang, mana ini prinsipalnya ini? Kalau nggak datang ke sini online lah, bagaimana lah? Tapi nggak pernah datang. Itulah akhirnya datang penawaran, Gus Nur kalau minta maaf besok, Gus Nur bebas.
dan saya nggak minta maaf. Oh ini pernah. Ini saya mau clearkan dulu. Minta maafnya itu kasusnya Gus Yakut ya. Iya. Dan Bukan ijazah Jokowi juga ya? Pak? Bukan. Oh yang Jadi- ijazah juga jadi tadi ada klaim ya, katakan. jadi nggak ada disclaimer ya. Tadi kan mengatakan Iya iya betul. Jokowi kan. Nggak ada dua kasus kan? Loh, Ini yang berarti ada dua Gus kasus Yakut, nih. Iya, ada yang ada dua soal kasus. podcast Bambang Tri, dua-duanya Oke. diminta maaf. Tetapi ini Bukan dikelirkan dulu. Yang minta maaf Betul. ini yang Gus Yakut. yang Gus Yakut. Oh bukan yang soal. Bukan, Oke. bukan. Tetapi di ruang sidang Pak Andi, saya bilang kalau kamu Pak Jaksa bisa datangkan ijazah aslinya, saya cium kakimu dan saya siap minta maaf. Sama saja itu sebenarnya. Dan itu prinsip. Nah jadi itu, Gus Yakutnya tidak pernah datang ke sidang. Yang sekarang saya baca berita terakhir, beliau sudah dipanggil KPK, wallahualam bisawab ya. Sudah dicekal. Oh sudah dicekal. Alhamdulillah. Nah itu Pak Andi, monggo Pak Andi saya ajang nyombo kalau bahasa Jawa. Apalagi yang mau ditanyakan Pak Andi? Ya, Saudara Suginur ya, ini kan juga jadi perbincangan juga dengan teman-teman yang nasabnya itu NU ya. Oke saya jawab, Ya. udah paham. Bentar dulu. Oh iya. Ya. Tapi kita bahas ke topiknya dulu. Tapi kita bertopik sebetulnya. Oke, Jangan oke. enggak. Tadi ada yang mau sampaikan sesuatu Sebentar, silakan. sebentar Bang Iman. Tadi itu juga belum saya jawab Itu soalnya. kan belum dijawab. Oke, Pak Andi, nih kan live ini ya. Saya Bapak Madura, Ibu Jogja, keluarga besar saya di Beligeh. Orang Beligeh tahu. Mbah-mbah saya ulama, Coba. mbah-mbah saya kiai. Saya sepengetahuan saya, Ya, Saudara Suginur ini kan dari Banten. Bapak Jogja, Bapak Madura, Ibu Banten. Karena saya dulu pemain debus, maka muncullah image bahwa saya itu orang Banten. Ya, very clear kan? Ya, Clear. di Banten sebelumnya. Iya. Jadi kalau nasab saya nggak ada yang kiai. Kenapa dipanggil Gus? Mbah-mbah saya banyak kiainya Pak Andi. Bung Aiman sebentar, ini kita nggak bicara nasab. Nah, beliau yang ngawali. Kalau bicara nasab, ya kan? Nah ini kan jadi bingung kita pengajian gitu semua sini. Nah maksud saya kita konsen pada abolisi maupun auto amnesti yang didapatkan Gus Nur, ya bahwa itu dulu yang kita biar kita bisa tahu nih. Nah terus kemudian saya tanggapi sedikit apa yang terjadi dengan Pak Gus Nur ini itu sebenarnya itulah penjara. Maksudnya? Begitulah nasib orang yang dipenjara. Nggak ada spring bed di dalam. Oke. Memang harus ditempatkan seperti itu. Karena dia memang hukum ya itu menabrak hak asasi manusia Pak. Dan pasti tidak berlaku yang namanya untuk enak-enakan. Karena pertama kapasitas. Ya bicara kapasitas 2x3 itu masih banyak juga yang belum sidang dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak dikirim ke lapas sehingga ditumpuk dulu di situ. Nah, memang seperti itu Pak, tidak ada yang enak di penjara itu. Nah kami juga biasanya klien-klien kami juga mengeluhnya di situ dan itu hal yang biasa, tidak ada yang luar biasa di situ. Makanya ada yang 6 tahun menghindari penjara ya. Itu bukan ranah Lari- saya. Maksudnya lari ya itu nggak apa-apa. monggo silakan Bang Roy itu. Ya. Biasanya duduk di sana soalnya orangnya. Ya, jadi gini Si Bapak. plaster itu Oke, Mas Satu Roy. pertanyaan Gus, kita cut sajalah ya. Satu pertanyaan boleh? Silakan Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memanggil seorang Suginur dengan Gus, ya, karena bagi saya dia adalah ulama. Ulama itu seperti bintang-bintang di kegelapan malam, suluh dalam gelap, yang memperkenalkan anak-anak kami kepada Allah dan ajarannya. Jadi saya tidak memerlukan dari mana asal usulnya, saya tidak peduli. Yang terpenting apa yang dia ajarkan dan berguna bagi masa depan anak kami, dunia dan akhirat. Pertanyaan saya satu. Apakah JPU menunjukkan ijazah asli saudara Joko Widodo sehingga dia bisa ya mengajak Anda ke persidangan yang judulnya itu P21? Silakan Gus. Tidak pernah datang, tidak pernah ada. Makanya Abang, siapa namanya yang di tengah? Bang ini? Ade. Bang Ade ya. Saya itu mau dipenjara semenderita apa, ya asalkan terbukti bersalah, saya ikhlas, ya. Saya itu orangnya bertanggung jawab, mau dipenjara di manapun ayo. Yang penting buktikan dulu saya salah. Izin yang ada di sini.
Saya didakwa menebarkan berita bohong gara-gara jasa yang fotokopi yang beredar itu. Tapi jaksa nggak pernah mendatangkan yang asli. Monggo, barangkali ada ahli tata negara apa hukum apa silakan. Dan itu saya dipenjara, divonis, dituntut 10 tahun bahkan, divonis 6 tahun. Apa itu benar? Kalau memang benar ya nggak apa-apa sudah. Tapi menurut saya itu nggak benar, itu zalim. Jadi Pak Jokowi, nggak usahlah bikin pengajian, nggak usahlah bikin acara nangis-nangis massal misalkan ya, nggak usah. Sudah tinggal ini loh ijazah asliku sana tes forensik terserah kayak, udah nanti kalau terbukti benar saya maafkan semua rakyatku. Saya dituduh menebarkan kegaduhan, gercep ditangkap. Lah ini tiap hari gaduh di TV, di kampus, di jalan, di warung, di mana-mana gaduh. Kok nggak ditangkap? Yang bikin gaduh itu Gus Bung Suginur ya, yang bikin gaduh itu bukan kami. Yang bikin gaduh itu, kami ini selalu defend loh. Ya, kami dihajar terus, apa kita defend untuk itu. Ya, tapi ya beginilah, saudaraku Suginur ini sebaiknya. Ini kapan saya ngomongnya? Kembali lah dia terus. Oke. Ya kan? Bosan saya itu aja. Satu lagi. Kalau lu mau ngomong aja, nggak masalah. Kata saya kapan? Jadi Lu bisa ntar giliran lu ada ntar. Jadi sebenarnya pertanyaannya Ada dari host. Bang Andi ini jelas ya. Siapa yang bikin gaduh? Kalau kita lihat sejarah, dan itu ada pada buku yang nanti akan saya ceritakan Mas. Yeah. Buku kami bertiga. Orang yang dibikin gaduh pertama kali adalah yang hadir pada seminar judulnya Memimpin dengan Hati yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia ya pada bulan Mei tahun 2013. Kenapa bikin gaduh? Karena waktu itu ya dimoderatori seorang pemret dari salah satu TV ya. Dia mengatakan bahwa ayo ini bapak-bapak ini di situ ada Prof Mahfud MD, ada Buya Syafi'i Ma'arif dan ada Jokowi. Prof Mahfud ditanya IPK-nya berapa? Prof Mahfud menyatakan IPK-nya 3,8 Mas Aiman. Nah Jokowi ditanya IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Kenapa? Karena orang waras ya. Sekali lagi orang waras akan berpikir ini lulusan Universitas Gajah Mada katanya. Kok bisa IP di bawah 2 bisa lulus? Itulah makanya yang buat para otak-otak waras ini kemudian kita berpikir salah satunya adalah termasuk Gus Nur dan juga termasuk Bambang Trimulyono yang akhirnya membuat buku. Karena nalar Bambang Tri selaku wartawan itu kemudian menulis kok bisa ya orang dengan IPK di bawah 2, IP kumulatif ini lulus. Makanya kemudian itu yang muncul. Dan itulah pertanyaan yang harusnya kita jawab. Jadi kalau mau bikin gaduh, kalau ada pasal di undang-undang bikin gaduh, dia yang harusnya masuk penjara ya, bukan orang lain gitu loh. Aku boleh tanya nggak Bung Roy? Pada saat itu Bung Roy ada di sana? Saya membaca dan itu ada di koran. Ini membaca. Bukan. Kalau mainstream. hanya membaca, tidak tahu bagaimana ada ambience videonya. di dalam, Ada bagaimana di sana situasinya. Saya tanya jawab. Apakah Bang itu Andi ada adalah juga di hal sana yang enggak? bercanda? Ataukah itu yang serius? Ada di sana enggak? Saya mau tanya, justru kan Loh, ada yang Anda mengatakan. ada di sana nggak? Saya mau nanya. Saya baca tanya media Anda. mainstream. Anda mengatakan. Media mainstream, clear. Ya kan, Anda saya nanya sama Anda. Kok Iya. Anda balikin tanya saya? Loh iya. Kan saya tanya sudah tanya Anda, ke Prof Mahfud. apakah Anda di sana? Saya sudah tanya ke Prof Mahfud peristiwanya Anda tanya benar Prof apa enggak? Mahfud. Anda tahu nggak bagaimana ambience di sana? Loh sudah. Bagaimana situasi di sana? Sudah, Prof Mahfud Seriuskah? menyatakan, Ataukah sudah Pak clear. Jokowi dengan bercanda-bercandanya? Loh ya Hah? enggak. Bercanda kalau bikin gaduh itu tetap Bagaimana? menyebabkan Jadi, kerusuhan. ini maksudnya poinnya, Bercandanya enggak poinnya itu benar. adalah IPK di bawah 2. Itu Ya. dan itu ada videonya memang. Dan Ada. itu yang menjadi pertanyaan. Ya, kan Betul. itu boleh bertanya gitu. Ya. Apakah itu situasinya dalam bercanda? Ada videonya silakan Situasinya tonton di bercanda sana. atau bukan? Itu Ya konteksnya. kan? Satu, Oke. kedua, ya. Kalau kita mau lihat itu, tunggu di pengadilan. Oke. Ini sama ini. Anunya cuman tunggu di pengadilan. Borgol. Makanya gini, kalau nggak bisa masuk ke universitas kayak UGM, ya sebenarnya nggak apa-apa Bang Mas Aiman. Masuk aja ke universitas terbuka. Jangan ke universitas tertutup. Prof Mahfud akhirnya mengatakan, apa itu universitas tertutup? Universitas Ruko yang sudah ditutup. Itu namanya universitas tertutup. Oke, betul. Oke, kita beri. Oke, Bang Risman silakan. Tadi mau sampaikan sesuatu. Tadi bicara seringkali narasinya benci sama Jokowi. Memang kenapa rupanya kalau benci?
Memang kriminal. Memang ada tindak kriminal karena benci terhadap seseorang. Saya itu memang benci sama Jokowi. Ya, karena dia presiden terkorup OCCRP. Mau dibantah. Yang kedua, dia presiden pembohong sejak mulai capres. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Enggak, Mau Anda kriminalkan? Pengecut kenapa maksudnya? Ya karena dia santai presiden aja, santai aja, OCCRP gak usah nari urat, dan bos, tidak woy. Santai, melawan, woy. menuntut OCCRP, pencemaran nama baik ke Belanda sana. Kenceng kali Tuntut. nampaknya biasa aja, Bang. Oke Bang, selanjutnya nggak mau saya komentari, saya ilmiah dikit. Oke, nanti setelah ilmiah saya berikan tantangan pada Bung Rismon. Saya ambil gelas dulu. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya kembali sesaat lagi di Rakyat Bersuara. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.